Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus Kalapas kelas 1 Tangerang, serta warga binaan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah nan Maha Ghafur, Tuhan Maha Pengatur, yang menurunkan rahmatnya banyak tiada terukur, baik buat yang masih muda ataupun yang sudah mulai lanjut umur. Kulitnya mulai kendur, penglihatannya sudah lamur, pendengarannya sudah kabur, giginya satu persatu mulai banyak yang gugur, makan hanya kuat dengan bubur. Mudah-mudahan dengan Damai Indonesiaku disimak secara baik akan panjang umur, tidak cepat masuk lubang kubur. Kalau punya keluarga, keluarganya pada akur, suaminya tidak jadi nganggur, istrinya di rumah tidak kabur. Rahmat dan salam semoga disampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia minad dulumati ilan nur. Amin ya Rabbal. Amin. Ibu bapak serta pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, menjadi bayang-bayang Tuhan di bumi ini. Disebut khalifah di bumi ini. Masing-masing khalifah, masing-masing manusia diberikan anugerah oleh Allah 5 hidayah. Hidayatul gharizah, hidayatul akli, hidayatul hawasi, hidayatul din, dan hidayatul taufik. Tapi ketika ia lahir di Eropa, manusia menghadapi alam dengan berbagai kesulitan dan kerumitannya. Mereka memanfaatkan semua daya dan upayanya. Kemudian dengan percaya diri manusia sejak dulu mengatakan manusia bisa mengatur dirinya dan mengatur alam. Maka berkembanglah filsafat yang dikenal dengan filsafat humanisme. Dengan apa mengatur diri dan mengatur alam itu? Bukan dengan fisiknya, tetapi dengan fikirannya, dengan rasionya. Maka berkembanglah filsafat rasionalisme. Yang rasional diterima, tidak rasional ditolak. Kebenaran diukur dengan rasionya, hidup diukur dengan rasionya. Tapi mentok sering bertemu dengan sama-sama yang rasional. Kalau batu kita lempar dari sini ke sana, kemudian timbul pertanyaan, apakah batu itu diam atau bergerak? Sebagian mengatakan batu itu bergerak dengan alasan yang sangat rasional, berpindah dari titik ini ke titik yang lain. Betul tidak? Betul. Sebagian menyanggahnya, yang bergerak itu mestinya makhluk yang bernyawa. Bukankah batu itu tidak bernyawa, maka batu itu diam? Jawaban ini pun susah disalahkan, dua-duanya sama-sama rasional. Maka kemudian berkembang filsafat empirisme, selain rasional juga empirik. Dari empirisme kemudian berkembang dari scientific method, dari metode ilmiah berkembanglah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi untuk keperluan manusia. Maka hampir semua filsuf ternama di dunia berasal dari barat, namanya nama barat, karyanya karya orang-orang barat, filsafat di sana. Di Nusantara ini dengan gunung-gunung tinggi menghijau berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusun laksana hamparan permadani, ombak-ombak indah menggumul menghempas ke tepian pantai, dengan sumber mata air mudah ditemukan dimanapun, dengan rumput-rumput yang menghijau mudah didapatkan dimanapun, tidak harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nenek moyang kita dulu bercocok tanam, tidak harus mencari tempat lain, menetap di kampung halamannya,
punya mata air, punya rumput, maka bercocok tanam, bertani di situ, berladang, berkebun di situ. Karena hasil tanamannya banyak, maka kemudian sebagian dijual, maka berkembanglah perdagangan. Setelah punya uang dari hasil perdagangan, maka bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Setelah punya lembaga pendidikan, maka tersusunlah struktur kehidupan masyarakat yang lebih dewasa. Ada puun, ada kepala suku, ada pimpinan adat, yang berkembanglah di situ nilai-nilai yang disebut dengan local value atau kearifan lokal. Dengan itu masyarakat kita tertib. Alhamdulillahirabbil. Misalkan di Betawi ada tradisi sebelum pengantin bawa roti buaya, bener nggak? Itu sebagai simbol di antara makhluk Allah yang paling setia itu buaya, kecuali buaya darat. Maka dibawain roti buaya. Di Jawa Barat ada ngeyek sereh namanya, ada sawer pengantin yang intinya adalah nasihat bagi mereka yang akan hidup membangun bahtera rumah tangga agar keluarganya sakinah, memiliki anak yang soleh dan solihah dan bisa bermasyarakat dengan baik. Amin ya robbal. Beda dengan masyarakat Saudi Arabia, Jazirah Arab, tepatnya masyarakat Arab pada saat itu yang kita kenal dengan masyarakat Arab Ummiyi, Arab Dulumat, Arab Jahiliyah, dengan kondisi alam yang panas melebihi panasnya di negara kita. Kalau musim panas bisa 55 derajat Celcius. Jangankan manusia, telur ditaruh di jalan bukan matang, ada yang ngambil sama apa sana juga matang. Punya gunung tapi batu mulu, sumber mata air jarang ditemukan, rumput jarang yang hidup, padahal kehidupannya tergantung pada bercocok tanam dan juga beternak. Karena bercocok tanam dan beternak membutuhkan rumput dan air. Di situ ada rumput, di situ ada air, maka di situ akan ada pertumpahan darah. Maka hukum yang berlakunya, hukum rimba yang jadi peradaban, siapa yang kuat ialah yang bertahan. Maka kemudian kalau kabilah satu memenangkan perang, kabilah yang kalah itu harus pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Dan sialnya harta rampasannya pun harus diberikan. Bukan hanya rantah rampasannya, perempuan-perempuan pun kalau diminta oleh kabilah yang mengalahkan perang maka harus dipersembahkan. Dan pasti perempuannya bukan nenek-nenek yang sehat walafiat, tapi nona-nona yang sehat walafiat. Karena itu mereka berkembanglah peradaban atau budaya membunuh setiap bayi lahir perempuan. Karena anak perempuan kelak kalau dewasa tidak bisa berdagang, tidak bisa bertani dan tidak bisa berperang, maka ketika lahir bayi perempuan dibunuh sejak dini. Nauzubillahimin. Kita akan renungkan setelah segmen berikut ini. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, betapa alam yang dianugerahkan kepada kita ternyata menciptakan tradisi atau budaya dan keyakinan-keyakinan yang ada. Lantas bagaimanakah sesungguhnya tradisi dan budaya di dalam Islam? Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Ishaq yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Hadirin wal hadirat yang berbahagia serta pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan budaya? Budaya hasil karya budi. Budi itu artinya akal, alam pikiran manusia. Karena dilakukan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, jadilah tradisi. Dari tradisi yang dilakukan itu diketahui oleh banyak orang, jadilah identitas suatu komunitas, suatu etnik, suatu suku atau bahkan suatu bangsa. Karena dikenal maka orang Arab menyebutnya urf, urfun. Urf itu sesuatu yang dikenal. Dan urf yang baik itu adalah mastahsana bihi syar'u wal aqlu, segala sesuatu yang baik menurut perspektif akal dan menurut perspektif syariah. Ini perspektif syariat Islam. Kenapa demikian? Karena sangat boleh jadi budaya yang kita miliki ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul nggak? Beberapa contoh tadi yang sesuai dengan syariat Islam, misalkan Islam memerintahkan puasa, cara puasanya sama, waktu puasanya sama, rukun puasanya sama, tapi sampai Islamnya di negara kita, di Indonesia, di Nusantara ada budaya. Apa budayanya? Munggahan,
isinya nadran, silaturahmi. Perintah puasanya sama, kita melaksanakan puasanya sama. Perintah sholatnya sama, kita laksanakan sholatnya sama. Duhur tadi 4 rakaat, tapi ada budaya di negeri kita, ada beduk, kemudian adzannya pakai pengeras suara, ada nadomnya, ada baca sholawatnya. Selama tidak merusak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, budaya-budaya seperti itu boleh dikembangkan, dan itu merupakan kekayaan bangsa kita, alhamdulillah. Tapi kalau bertentangan, misalkan berdasarkan prinsip maqasidus syar'iyyah, prinsip-prinsip dasar tujuan syariat Islam, yang pertama hifduddin, bertentangan dengan prinsip mempertahankan agama, tentu tradisi ini disesuaikan. Misalkan tradisi yang tidak sesuai itu memuja ke selain Allah, meminta ke selain Allah, tidak boleh. Tapi selama memintanya bukan ke, kita berdoa di masjid, bagus. Di majlis taklim, hebat. Di majlis dzikir, mantap. Tapi sekali-kali kita berdoa di alam yang terbuka, di hutan, di gunung, di laut, di guha, selama berdoanya bukan ke, boleh. Tapi ketika ke gunung, ke laut, ke hutan, haram. Karena wala tad'u min dunillah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Bapak Ibu sekalian, yang sulit justru di era ini adalah kita melihat pohon pisang, bercermin pada pohon pisang. Betapa orang tua kita punya budaya yang luar biasa, punya tradisi yang luar biasa. Tradisinya itu adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maka pada masa lampau, kalau orang tuanya petani, anaknya hari esok mau jadi apa terserah, itu cita-citanya, itu rizkinya, itu miliknya. Tetapi karena orang tuanya petani, anaknya sejak kecil dibawa ke sawah, dibawa ke kebun untuk bertani dan berladang. Kalau orang tuanya pedagang, anaknya masa depan jadi konglomerat, tapi sejak dini anaknya dibawa jadi pedagang. Dia merasakan jerih payah, peras keringat, banting tulang kedua orang tuanya. Kalau ibu bapaknya nelayan, maka anaknya belajar berlayar mencari ikan. Kalau bapaknya tukang ojek, maka sekali-kali anaknya nongkrong nyari penumpang sebagai tukang ojek. Bukan anaknya akan dicetak seperti dirinya, tapi merasakan hidup itu tidak mudah. Maka ketika dia dikasih uang untuk bekal sekolahnya, dia akan terima sepenuh hati, sesempurna jiwa. Yang dia bayangkan adalah uang itu tidak simsalabim, tapi prosesnya yang luar biasa. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita melihat pohon pisang. Pohon pisang itu konsisten dengan kepisangannya. Akarnya akar pisang, bokornya bokor pisang. Dia punya puunnya pohon pisang. Dia punya tangkai, tangkainya pelepahnya juga pisang, daunnya juga pisang. Dia punya buahnya pisang. Dia punya jantungnya pisang. Dan pelajaran dari pohon pisang, dia tidak mau mati sebelum berbuah dan memberikan manfaat buat orang lain. Betul nggak? Pohon pisang yang belum berbuah, coba kita tebang, tumbuh lagi daun. Kita tebang lagi, tumbuh lagi daun. Baru dia mati setelah buahnya diambil oleh orang. Ditebaslah pohonnya, dia mati. Tetapi ketika dia mati, esa hilang, dua terbilang, mati satu, tumbuh 1000. Di bawah pohon pisang sudah berdiri tunas-tunas pisang yang siap menggantikan moyangnya yang sudah meninggal. Padahal pisang cuman punya jantung, tidak punya hati. Benar nggak? Artinya kalau orang tuanya punya tradisi yang baik, ahli majlis taklim, pertahankan sampai anak cucunya ahli majlis taklim. Jangan orang tuanya ahli majlis taklim, anaknya ahli majlis taklajim. Orang tuanya penegak rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, cucunya balak 5 dan balak genep. Jangan sampai kakek neneknya al-mukarrom, giliran anaknya al-mugarong. Naudzubillahimin. Ini kita belajar dari pohon pisang aja deh. Itu sebagai bagian dari ayat-ayat Allah fil kaun yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa mentapakurinya. Sudahkah kita seperti pohon pisang? Padahal kita bukan hanya punya jantung, tapi kita pun punya hati, betul? Alih-alih mempertahankan budaya bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, malah kita sekarang sedang berhadapkan dengan budaya-budaya asing yang sangat jauh dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan kita. Contoh,
budaya gaul bebas, prisek, semen lipen, kumpul kebo yang melahirkan anak manusia, apa tetap anak kebo. Ini budaya tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan serta tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita. Kalau di Jawa Barat punya prinsip, anak-anak yang pacaran kata orang tuanya, lu jangan deket dulu, ulah paca keting, bilih pacampur getih, satu acan kabali nyungcung, ngerti nggak? Emang yang saya ucapkan itu bahasa Yunani, Pak. Ada budaya yang baik, yang positif, yang luar biasa, cara hormat pada orang tua, cara memelihara ilmu, cara menghormati guru, cara hormat pada pemerintah. Ini yang sekarang tergusur dan tergeser dengan budaya asing. Sebut saja budaya gotong royong teralihkan dengan budaya individualistik. Orang masing-masingan beralih dari budaya berakit-rakit ke hulu ke budaya pragmatistik. Dari budaya bersusah payah untuk meraih sesuatu beralih pada budaya hedonisme diganti nggak pakai tik. Ingin senang tanpa mengetahui prosesnya, maka semuanya hidup pengennya serba instan. Karena pengen hidup serba instan, nyari ilmu pengen serba instan, usaha pengen serba instan, karir pengen serba instan, punya anak pengen serba. Watanya bayi tabung, nikah 5 bulan udah ngelahirin, ditabung sebagian, naudzubillahimin. Jelas itu bukan akar budaya kita. Maka kita bermohon ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai umat Islam Indonesia, bukan hanya mempertahankan NKRI harga mati, bukan hanya mempertahankan sumber daya alam yang luar biasa, kita bermohon kepada Allah, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita bisa mempertahankan budaya bangsa kita. Amin ya robbal. Wajah-wajah cerah dan optimis ini mudah-mudahan jadi pejuang-pejuang kebaikan. Orang yang tidak baik bukan orang yang tidak pernah tidak baik. Orang yang baik adalah orang yang memperbaiki, dari tidak baik menjadi baik dan dari baik menjadi lebih baik. Amin ya robbal. Umar bin Khattab, salah satu khalifah sahabat Nabi, dijamin masuk surga Allah, diampuni semua dosanya. Apakah setarnya dari baik menjadi baik, dari tidak baik menjadi baik? Jadi mudah-mudahan kita, siapapun kita, tidak pernah istilahnya ada gading yang tak retak. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah berdosa. Tidak mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Biarkan masa lalu jadi kenangan. Berhenti dan bertaubat. Tatap masa depan yang lebih indah dan lebih cerah. Sorga di hadapan kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi bagi Anda yang sedang menyaksikan acara ini, yang ingin mengajukan pertanyaan, kami siapkan nanti di segmentasi yang kelima. Untuk itu segera kirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram di